Selamat pagi saudara-saudara yang dikasih Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius bab 17 ayat 22 sampai dengan 27. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Sekali peristiwa Yesus bersama murid-muridnya ada di Galilea. Ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Mereka akan membunuh dia, tapi pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Maka hati para murid itu pun sedih sekali. Ketika Yesus dan para muridnya tiba di Kapernaum, datanglah seorang pemungut pajak bait Allah kepada Petrus dan berkata, Apakah gurumu tidak membayar pajak 2 dirham? Jawab Petrus, memang membayar. Ketika Petrus masuk rumah, Yesus mendahulunya dengan pertanyaan, Bagaimana pendapatmu Simon? Dari siapa raja-raja dunia ini memungut bea dan pajak? Dari rakyatnya atau dari orang asing? Jawab Petrus, dari orang asing. Maka kata Yesus kepadanya, Jadi bebaslah rakyatnya. Tetapi agar kita jangan menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah memancing ke danau, dan ikan pertama yang kau pancing, tangkaplah dan bukalah mulutnya, maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu dan bayarlah kepada mereka, bagiku dan bagimu juga. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudara dikasih Kristus, tema yang kita renungkan hari ini, bijaksana dalam hidup. Membayar pajak adalah suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh seorang warga negara. Mengapa? Karena kita sudah mendapat apa yang menjadi hak kita dari negara. Dan itu yang dibuat oleh Yesus. Yesus sadar, sebagai warga negara yang baik, dia juga harus membayar pajak. Sikap Yesus ini mau mengajarkan kita untuk senantiasa taat kepada negara yang telah melindungi dan menjaga kita. Tetapi Yesus justru menginginkan kewajiban kita sebagai anak Tuhan tidak hanya sampai pada membayar pajak, tetapi menghormati Bapanya yang telah memberikan kita segala-galanya. Tuhan tidak meminta lebih. Tuhan hanya meminta dari kita agar tetap setia kepadanya, tetap menghormati Dia, satu-satunya Allah yang kita imani. Itulah pesan dari sikap dan tindakan Yesus yang memerintahkan Petrus untuk membayar pajak. Pajak itu sendiri adalah aturan umum demi kepentingan umum dan untuk kebersamaan dalam hidup di suatu masyarakat dan negara. Sebagai warga negara yang baik, kita wajib membayar pajak. Walaupun bagi Yesus, membayar pajak bukanlah suatu kewajiban, tapi dia taat kepada hukum yang berlaku dan peraturan hidup bersama. Ini membuktikan bahwa dia juga taat dan menjadi warga yang baik. Tuhan Yesus mengajari kita untuk bersikap bijaksana dalam hidup bersama dan patuh pada tata aturan umum demi kepentingan bersama dan memberikan teladan baik bagi orang-orang lain di sekitar kita. Pesan Yesus ini menjadi sangat menarik dan menantang karena dia melaksanakan peraturan dan kewajiban umum yang dibuat oleh pemerintah. Saudara-saudari, Santo Maximilianus Kolbe yang diperingati hari ini menyerahkan hidupnya demi keselamatan orang lain. Ketika Nazi menyerbu Polandia, dia ditangkap dan dijatuhi hukuman kerja paksa di kamp konsentrasi Auschwitz. Di tempat inilah dia merelakan diri menggantikan seorang tahanan untuk menerima hukuman kejam, dibuang ke dalam bunker kelaparan hingga disuntik mati. Imannya akan Yesus meneguhkan dan menghantar orang lain
untuk tetap setia beriman kepada Yesus. Iman itu menyata dalam peneguhan, kepedulian penuh kasih, dan pengorbanan diri. Iman bukan wacana, tetapi mesti bertumbuh dan menyata dalam sikap maupun tindakan yang menyelamatkan. Semoga demikian. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Bukalah mata hati kami di awal hari ini. Mampukan kami memandang kemurahan dan karya-Mu, serta memuji dan memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Bimbinglah kami selalu untuk menyadari kesalahan kami dan bertobat, sehingga kami sungguh rendah hati, mau membuka hati dan siap menerima rahmat-Mu yang akan tinggal dalam hati kami. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga-keluarga kami, jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, orang-orang yang terkasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.